sama Pak Syafri aja sebagai co-kapten. Merangkap. Iya, merangkap. Ada borongan ini jadinya. Ibu Idai raise hand, ada yang mau ditanyain Bu Idai? Bu Idai mau nanya, belum ada dibuka pertanyaannya Bu Idai. Oh, kepencet kayak. Ya. Turunin kali biarin nggak pegel, takutnya pegel. Bu Idayani lagi raise hand. Bapak Ibu, kita mulai saja ya, sambil menunggu yang lain sambil berjalan ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Bapak Ibu, guru hebat yang luar biasa banget. Udah luar biasa pakai banget ya. Bersyukur kepada Allah, saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di Selasa menjelang sore ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan kita di kegiatan persegi ya, pertemuan Selasa berbagi dari GCE Banten. Ya, mudah-mudahan rasa syukur ini Allah senantiasa menambah nikmat kita semua. Bapak pula, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita senantiasa anjurkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah salawat ini, Bapak dan Ibu yang saat ini kita dipertemukan secara tatap maya, ya, dengan sebuah harapan yang pasti. Nanti di yaumil akhir kelak kita memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW, dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bapak Ibu guru hebat, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia dan selalu selalu diberikan karunia yang luar biasa, rezeki yang melimpah sehingga dengan berbagai nikmat tadi ya kita mampu melaksanakan kewajiban kita, yaitu memperbanyak ibadah dan menjadi manusia-manusia yang terbaik. Wah, keren banget itu ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, di kegiatan persegi ini alhamdulillah kita sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa hebat. Tapi sebelum itu Bapak dan Ibu seperti biasa sedang mengingatkan barangkali ya untuk kegiatan persegi meskipun selalu diingatkan setiap saat ya oleh para moderator, oleh para petugas yang lain sebagainya. Ya, ini sekedar improvisasi saja Bapak dan Ibu bahwa di persegi ini yang dilaksanakan oleh GCE Banten ini merupakan ajang berbagi dan berkolaborasi Bapak dan Ibu sama guru ya untuk menerapkan teknologi pembelajaran. Tentunya ini hanya dimiliki keikutsertaannya oleh orang-orang yang sifatnya ingin ada perubahan di dalam dirinya, di mana perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita harus mengikuti perkembangan teknologi itu, menggunakannya dengan dengan penyesuaian-penyesuaian yang penting ya di dalam proses pembelajaran. Bapak dan Ibu sekedar mengingatkan ya bahwa ketentuan webinar kita yang pertama adalah mengikuti webinar dengan tertib ya. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian ketika berbicara, ketika ingin ada pertanyaan, jangan lupa raise hand ya. Kemudian juga tetap mikrofonnya di off ya sehingga tidak mengganggu
aktivitas proses webinar ini. Ya, nanti di akhir-akhir Bapak dan Ibu boleh mengisi daftar hadir, dan saat ini tidak ada praktek sepertinya karena memang hanya sekedar diseminasi. Mungkin nanti prakteknya di lain waktu. Nah, kaitannya dengan sertifikat Bapak dan Ibu, ini juga sering diingatkan bahwa yang pertama untuk memperoleh sertifikat, mengisi daftar hadir peserta, kemudian pastikan email yang ditulis benar dan aktif, dan perlu dicek and recheck ulang Bapak dan Ibu ya. Satu huruf saja email kita berarti nanti tidak akan terkirim. Kemudian yang ketiganya, isi data dengan benar, jangan sampai nanti ketika sudah memperoleh sertifikat, namanya kurang satu huruf ya. Lalu sertifikat Bapak dan Ibu bisa diunduh di SID garing GCE Banten. Nah, ini sekedar mengingatkan Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, di season kali ini kita akan membahas nih dari dua narasumber yang sudah pernah mengikuti kegiatan CS50X Indonesia dengan Harvard University ya, yang berkaitan dengan tema Digital Skill for Teachers ya. Apa dan bagaimana sih ya kaitannya dengan materi hari ini yang tentunya sifatnya diseminasi ya Bu Abid dan Bu Dwi ya. Nah, namun sebelum itu saya mungkin akan perkenalkan nih dua narasumber yang luar biasa ini yang akan kita tunggu informasinya seperti apa itu CS50X yang notabene awam buat kita ya, terutama saya Bapak dan Ibu. Nah, ini saya bacakan biodata narasumber kita. Yang pertama adalah R. Nur Sawabit FYS, panjang sebetulnya Bapak dan Ibu. R-nya Raden ya Bu Abid ya. R. Nur Sawabit Fahim Yasin, Eskom MTI. Ya, kami terutama saya mengenalnya dengan familiarnya namanya Bu Abid ya. Ya. Bu Abid. Nah, dulu saya pernah manggil Bu Sawabit kayaknya kepanjangan katanya. Udah Bu Abid aja. Nah, Bu Abid ini adalah salah satu guru TIK di SMA swasta Dar El Kolam 2. Bapak dan Ibu tentunya sudah tidak asing ya di Dar El Kolam ya. Nah, kemudian ini pendidikan formalnya adalah S1 Teknik Informatika di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010, kemudian melanjutkan ke S2 di Magister Teknik Informatika di tahun 2016. Prestasi Bu Abid ini yang pertama SRB Provinsi Banten tahun 2019, kemudian Google Certified Educator ya, level 1 dan level 2, lalu sebagai mentor JMT di level 1 untuk batch 6 dan batch 7, dan yang keempatnya awardee CS50X Indonesia Harvard University. Ini adalah prestasi yang terbaru barangkali yang sebelum-sebelumnya tidak dicantumkan sepertinya di prestasi Bu Abid di sini ya. Oke. Kemudian yang kedua, narasumber kita nanti yang kedua adalah Dwi Septiani STGR. GR ini grafika ya Bu Dwi ya? Betul. Punten Pak, bukan itu. Oh, bukan. Bukan ya. STGR ya, karena memang saya baru mengenal beberapa istilah yang sekarang itu di belakangnya ada GR gitu. Ya. Bukan baik ya. Ya, Bu Dwi Septiani ini adalah guru TIK juga di SMK Grafika yang ada di Kota Tangerang ya Bu ya. Nah, pendidikan beliau ini adalah S1 Teknik Informatika STT Pelita Bangsa di Bekasi tahun 2012. Prestasi yang sudah ditoreh oleh Bu Dwi Septiani, yang pertama beliau adalah guru penggerak angkatan ke-5, yang keduanya adalah Google Certified Educator level 1, lalu ketua MGMP Teknik Grafika, kemudian yang berikutnya adalah Teacher of Korean E-Learning Improvement Cover Time ya, dan yang kelima adalah awardee CS50X Indonesia Harvard University. Nah, ini biodata dari narasumber kita. Nah, untuk selanjutnya, barangkali esensi waktu, kita akan mulai saja ya dengan mengucapkan
basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan kegiatan diseminasi program beasiswa mikro kredensial CS50X Indonesia Harvard University Digital Skill for Teacher berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada dua narasumber yang sudah siap ya dari tadi. Ya. Tidak berpanjang kata lagi, saya persilahkan kepada Bu Abid dan Bu Dwi untuk mengambil alih acara. Silakan Bu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Syarei. Mohon izin berbagi layar dulu ya. Siap. Oke. Oke, Bapak Ibu Guru udah terlihat slide presentasi kami? Sudah ya? Aman ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Kapten akun Belajar ID di Provinsi Banten yaitu Kepdudi. Dan selanjutnya yang kami hormati para Kokapten GCE Banten yang hadir pada hari ini. Ada Pak Syafei dan rekan-rekan yang lain yang kita tidak bisa sebutkan satu-satu, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan guru, dan juga yang saya paling sayangi ini ya, teman perjuangan saya ada Bu Dwi dari SMK Grafika, yang selama 6 bulan ini ya nangis bareng gitu ya, begadang bareng karena Bapak dan Ibu nanti kami akan menjelaskan pada program ini kita ngapain aja gitu ya. Kami senang sekali dikasih kesempatan sama komunitas GCE Banten untuk berbagi program ini kepada Bapak dan Ibu guru. Program yang kami ikuti ini namanya adalah program Mikro Kredensial CS50X Indonesia Harvard University. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kompetensi digital untuk para guru. Jadi program ini adalah program beasiswa yang sifatnya non-degree. Non-degree artinya ketika kita mengikuti beasiswa ini, kita tidak mendapatkan gelar, tapi kita mendapatkan beberapa keterampilan kompetensi yang kita dapatkan setelah mengikuti program ini. Dan ini sedikit informasi terkait dari peserta alumni yang sudah menyelesaikan di Provinsi Banten. Jadi program ini dibuka untuk seluruh guru dan untuk semua mata pelajaran. Makanya tadi di awal saya bilang ke Pak Mingga, salah satu rekan kami, ada namanya Bu Mardiati Hidayah yang pada siang hari ini bisa ikut bergabung. Nah, beliau ini adalah guru bahasa Inggris yang mengajar di SMP Negeri 4 Kota Tangerang. Dan alhamdulillah pada siang hari ini yang bisa hadir saya sendiri, boleh dipanggil saya Ibu Abid saja. Dan yang kedua ada Ibu Uwi, lebih tepatnya lebih familiar, betul Bu Uwi ya? Iya betul Bu Abid. Iya, ini dari SMKS Grafika Kota Tangerang. Nah perlu diketahui Bapak dan Ibu, jadi program ini sebenarnya dibuka untuk seluruh guru di Indonesia yang bernaung di bawah Kemdikbudristek yang tentunya sudah terdaftar di Dapodik sekolah masing-masing. Nah ini sangat terbuka pendaftarannya untuk umum ya, mata pelajaran apapun. Nah untuk pada siang hari ini ada 4 bahasan yang kita akan bahas. Yang pertama tentu kita akan menjelaskan apa itu program mikro kredensial CS50X. Yang kedua tahapan kegiatan CS50X yang nanti akan dijelaskan sama Ibu Uwi. Yang ketiga manfaatnya apa setelah mengikuti kegiatan ini. Dan nanti saya akan menyampaikan, dan tentu tahapan topik pembahasan yang keempat nanti ada penyerahan sertifikat CS50X. Di sini lebih kepada dokumentasi. Kita ingin berbagi kebahagiaan apa yang kita alami ya, karena
sesulit itu? Nanti saya akan jelaskan kok sulit. Ya, gimana Bu Wi rasanya? Wah, rasanya nano-nano sekali. Rasanya nano-nano ya. Oke, nanti yang sesi terakhir, maaf, ada sesi tanya jawab gitu ya. Pencet. Nah, ini sekarang kami akan menjelaskan apa sih CS50. Nah, kalau tadi kan CS50 itu belakangnya ada X. Nah, X itu maksudnya adalah program memang yang dibuat untuk student yang bukan student dari Harvard. Nah, Harvard University yang sudah kita ketahui bersama adalah salah satu universitas nomor wahid di muka bumi ini lah ya. Nah, karena kita bukan student dari Harvard University, makanya CS50-nya itu ditambahin X gitu ya. Nah, ini ikonnya dari program CS50, ada Profesor David J. Malan gitu ya. Sebenarnya CS50 itu awalnya adalah sebuah mata kuliah di Harvard. Tapi memang dia populer gitu ya, seiring waktu banyak orang-orang yang mengikuti perkuliahan ini. Walaupun bukan student dari Harvard gitu ya, ini terbuka untuk umum akhirnya. Dan Bapak dan Ibu, sebenarnya program ini bisa dipelajari melalui platform edX. Ada nggak yang pernah pakai platform edX di sini? Belum ada. Belum ada. Jadi nanti coba sambil ditangkap layar, siapa tahu yang pengen tahu CS itu apa. C itu untuk komputer, S itu science. Jadi computer science 50 itu sebenarnya kode mata kuliahnya untuk di Harvard University. Nah, apa sih program ini? Nah, program beasiswa mikro kredensial namanya. Dan dia sifatnya non degree. Tadi saya sudah menjelaskan, ini tidak ada detailnya, nanti nggak ada sarjana titik apa, nggak ada gitu ya. Jadi sepenuhnya hanya untuk meningkatkan kompetensi digital untuk seluruh guru. Nah, yang kedua, nah program ini merupakan program pertama yang dibuat sama Mas Menteri Pak Nadiem Makarim ya. Syukur alhamdulillah ketika di acara Lokakarya kita tatap muka langsung di puncak acaranya itu di Jakarta Intercultural School, kita bisa ketemu sama Mas Nadiem. Terus terang saya menjabat tangannya Mas Nadiem itu kalau bisa tuh nggak dicuci tangannya pas HPI. Waduh, mantap banget itu. Keren, Iya. Kayaknya dibungkus. Iya, se-excited itu gitu, Masya Allah. Ternyata kalau dari dekat lebih ganteng pas HPI. Oh gitu. Tangannya lembut apa enggak itu ya? Wah, itu saya nggak ngecek. Serbu sama guru-guru yang lain juga gitu ya. Oh, iya. Oke. Nah, terus selanjutnya, nah program ini di bawah Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus atau Dikmensus. Nah, mereka bekerja sama LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Makanya tadi kami di CV kami bilang kami awardee. Awardee itu maksudnya penerima beasiswa. Gitu ya, penerima beasiswa dari GTK Mensus yang bekerja sama dengan LPDP. Nah, tujuan ini dibuat tentu untuk meningkatkan kompetensi digital guru dalam memahami perkembangan dan implementasi ilmu sains komputer untuk guru SMP, SMA, dan SMK. Makanya tadi kalau ngeliat di awal, profil awal, alumninya itu sangat komplit sebenarnya Bu Wi ya. Iya, betul Bu Abid. Saya dari SMA, Bu Wi dari SMK, dan Bu Yati, Miss Yati kita panggilnya. Miss Yati itu guru bahasa Inggris dari SMP. Nah, ternyata program ini bisa diikuti oleh semua kalangan. Yang penting jangan mudah menyerah aja gitu ya. Nah, selanjutnya untuk tahapan kegiatan, silakan Bu Wi. Terima kasih Bu Abid atas kesempatannya. Baik, terima kasih. Sebelum mulai saya izinkan menyapa, saya ada beberapa teman kita nih Bu Abid dari CS50 juga. Ada Mr. Tang yang memang ketua kelas kita ya selama program ini. Terima kasih Mr. Tang sudah bergabung. Kemudian ada teman dari
guru ngerak juga angkatan 5, terima kasih. Ada Pak Nuadi, kemudian ada teman juga dari Klik yang tadi disebutkan oleh Pak Syafei ya, Korean E-Learning Improvement Corporation gitu. Jadi ada Miss Noni, dan tentunya saya menyapa juga teman-teman GCE Banten yang sudah hadir hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Menawar tadi ya Pak Syafei, yang tadi nama saya ya, Septiani STR gitu ya Pak ya. Jadi GR itu bukan grafika Pak, tapi gelar untuk guru yang sudah melakukan sertifikasi, dan itu berlaku sejak PPG 2018 gitu. Iya. Ya, jadi kalau saya GR beda lagi Bu Dwi. apa itu Pak? Gede rasa. Ya lanjut Bu. Ya begitu Pak Syafei. Ya, siap, makasih. Sekarang kita lanjutkan ya tentang tahapan kegiatan CS50 gitu ya. Boleh dilanjut slide-nya Bu Abid. Jadi tahapan kegiatannya sungguh sangat panjang ya, mulai dari pendaftaran seleksi administrasi itu di sekitar bulan Agustus 2022. Terus kemudian setelah administrasi lolos, kita diundang untuk interview ya. Interview langsung dengan pihak dari GTK Kemdikbud gitu ya. Interview terus kemudian setelah dinyatakan lulus di interview itu, kita melakukan pembelajaran daring. Itu aktif di sekitar bulan Oktober sampai Maret 2023. Oh iya benar, 2023. Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023. Jadi benar-benar baru selesai banget kita ya Bu Abid ya. Kalau nggak salah tepatnya di tanggal berapa? Tanggal 6 ya kita terima sertifikat itu ya. Kita tanggal ini Bu, 11 Maret. 11 Maret yang langsung ya sertifikat. Hari Sabtu itu. Iya, betul. Jadi memang baru selesai sekali kita kegiatannya. Terus, nah ini setelah pembelajaran daring selesai dan dinyatakan lulus melewati segala tahapan dan rintangannya, lika-liku perjalanan yang tiap malam kita nungguin email dari Mr. Dog ya, Bu Abid. Akhirnya kita diundang untuk lokakarya secara luring gitu ya, dari tanggal 8 sampai 12 Maret 2023 ketemu langsung. Pokoknya yang lokakarya ini Masya Allah luar biasa sekali. Itu seperti apa ya, kita itu jadi buah manis ya, yang perjalanan kita selama 6 bulan kemarin, bergadang sampai pagi, sampai subuh ya Bu Abid gitu. Ya, saya itu sampai sakit mah loh Bu. Sampai mahnya kamu ya Bu Abid. Ya, alhamdulillah ya kita kesempatan ketemu tim hafadnya langsung ya di sana Bu Abid selama 3 hari. Kemudian ketemu dengan Mas Menteri di depan mata, ketemu orang-orang hebat semuanya di sana, Masya Allah, alhamdulillah. Itu rangkaian kegiatannya. Nah ini untuk pendaftaran dan seleksi administrasi itu bisa sebenarnya bisa dipantau sih di akun Instagramnya ini ya, GTK Kemdikbud, itu bisa dipantengin terus gitu. Jadi berbagai program yang up to date, bahkan beasiswa PDP pun ada di situ informasinya. Nah ini untuk ternyata website nggak bisa Bu. Oke, lanjut aja ya. Nah, jadi ini flyernya kita daftar, kemudian di bulan September ya Bu Abid kita melakukan interview secara face to face dengan pihak dari GTK Kemdikbud. Ada yang dari itu juga ya Bu Abid ya. Waktu itu Bu Abid sama siapa Bu? Jadi interviewernya itu diambil dari orang GTK dan juga dosen dari beberapa kampus. Ya, kalau saya sama Ibu Rina dari UGM Bu. Oh dari UGM ya. Dari UGM. Kalau saya sendiri waktu itu interviewnya dengan Ibu Luisa langsung dari Kemdikbud. Kemarin kita ketemu ya di sana. Jadi ini kita melakukan tes seleksi wawancara
saat itu yang mengikuti wawancara ada berapa ya, Bu Wit? Banyak ya? Banyak banget. Itu ada Banyak sekitar banget. 300 orang yang ikut di 300 orang. aku tahap 1. Bu Dwi tahap berapa? Kalau saya sendiri tim 11, jadi agak siang. Agak siang menjelang sore gitu, tim 11. Ini salah satu gambarannya. Terus, nah ini ya. Ya. Sebenarnya kita nggak boleh ngambil foto dokumentasi. Ya betul, ya nggak boleh. Makanya saya nggak. Tapi memang ya namanya jari ini kan agak sedikit gatal ya. Gatal. Jadi ternyata kita memang keep sih foto-foto untuk aplikasi ini, kita keep sampai prosesnya selesai baru kita berani sih. Khawatir diskualifikasi. Oke. Ya betul. Lanjut Bu. Setelah lulus interview ya Bu Abid, akhirnya keluarlah nama ya. Sebenarnya yang CS 50 ini kan ada 2 tahap ya Bu Abid ya. Ada 2 tahap. Saya sendiri ikut di tahap 1. Saat itu lulus sekitar 98 orang kalau nggak salah. Iya betul. Kemudian ada lagi seleksi tahap 2 gitu. Itu mencukupi di 150 ya, berarti sekitar 58 orang gitu. Yang dinyatakan sebagai peserta dari CS50. Nah, kemudian kita melakukan pembelajaran secara daring ya, dengan silabus kita itu ada 10 minggu pembelajaran ya. Tapi kalau dihitung tuh nggak 10 minggu tepat ya Bu Abid ya, karena weeks-nya itu ada yang 2 minggu kalau nggak salah itu ya. Iya. Ada yang 2 minggu berlangsungnya. Jadi ada 10 week dengan 10 topik, kemudian ada 10 problem set nih yang sangat-sangat complicated problem banget ya, presetnya itu. Oke. Kemudian ada 10 labs gitu ya. Kalau labs ini sih lebih seperti apa ya Bu Abid? Kayak pretest gitu ya. Kayak praktek gitu ya. Iya, betul. Terus di setiap weeknya ada kuis juga. Nah, setelah melewati ke 10 topik segala macam, kita ada 1 tes. Betul. Satu tes yang luar biasa menegangkan ya. Iya. Karena di sana itu benar-benar diberlakukan yang akademik Hanisnik itu no plagiarism ya Bu Abid. Terus contek-mencetek antar peserta itu sangat dilarang gitu. Jadi kalau boleh menambahkan Bu Wi, jadi kita itu kan ketika kita mengumpulkan tugas kita, mau itu tulisan, teks, atau mungkin coding yang kita buat, jadi sistem grading mereka atau sistem penilaian mereka itu bisa mengecek sejauh mana kita melakukan plagiarism gitu. Kira-kira itulah yang biasanya membuat kita nggak bisa tidur ya, enak makan gak enak tidur, karena penaltinya yaitu kalau kita nggak bisa lanjut ya udah selesai gitu. Betul sekali Bu Abid. Jadi biasanya Bu Dwi, itu ya, yang sistem plagiarismenya itu diinformasikan nggak sih? Oke. Ini misalkan Bu Abid nih kedetek plagiarismenya sekian sekian megabyte atau sekian apa gitu. Diinformasikan nggak Bu? Kalau untuk yang terdeteksi itu akan di-emailkan. Jadi mereka itu komunikasinya officially secara resmi lewat email. Semacam kepala jurusannya lah ya, kepala jurusan dari CS50 kita manggilnya Mr. Doc. Dia pasti akan email langsung personal dengan subjek emailnya itu adalah suspended plagiarism. Wow, ngeri banget. Dengan tulisannya huruf kapital semua Pak. Dan di bol lagi ya, di bol. Ya. Dan kita dikasih waktu 72 jam untuk menulis yang namanya mereka menyebutnya regret clause.
Jadi kita ngaku nih. Nah, tapi kebanyakan yang ngaku itu malah akhirnya di stop. Di stop itu maksudnya dieliminasi ya? Iya, Pak. Oh, Oke, lanjut ya. Nah, ini dia. Iya, siap. Nah, ini media pembelajarannya, Dewi, ya. Jadi, jadi media pembelajaran yang digunakan bisa diklik kita Bu Abid itunya linknya. boleh. Jadi media pembelajaran yang digunakan selama 6 bulan terakhir ini yaitu menggunakan LMS ya, langsung dari Harvard ya, seperti ini tampilannya di ChatGPT for Teacher. Di sini sudah lengkap semuanya. Nah, ini seperti ini yang tadi kita jelaskan ya, mulai dari week 0 dan dengan topiknya masing-masing. Jadi di week 0 itu kita belajar tentang Scratch gitu ya. Mungkin sekarang Scratch itu udah mulai membooming ya saya rasa, karena udah banyak banget yang pakai gitu. Dan apa yang Scratch itu awalnya Scratch gitu kan ya Bu Abid, masih aman gitu ya Bu. Di week 0 itu kan ternyata pantesan dinamakan week 0, ternyata hanya pemanasan aja di Scratch itu, warming up, pemanasan. Kemudian lanjut di week 1 kita belajar tentang C, terus week 2 arrays, week 3-nya algoritma, terus di week 4 memori, week 5-nya kita belajar tentang data structure, di week 6 Python. Nah, yang Python ini yang seru banget Bu Abid, gimana Ras? Sampai terpiton-piton gitu ya kata teman-teman itu. Iya, jadi kita diajarin Bapak Ibu yang biasa nulis 1 halaman dengan coding Python tuh cuman berapa baris. Itu sakitnya di mana-mana. Simpel banget ya? Iya, betul Pak. Jadi Python itu terkenal dengan struktur bahasanya, sintaksnya itu simple. Daripada yang C. Gitu. Kemudian di week 7 kita belajar SQL. Nah, di week 8 kita belajar HTML, CSS gitu ya. Kita disuruh membuat homepage ya, Bu Abid ya, satu. Terus di week 9-nya plus, dan yang week 10 ini emoji. Kalau yang emoji ini justru di sini tidak ada tugas ya Bu Abid ya. Jadi kalau dengan pengayaan aja sih. Week 10 itu berarti jadi 11 sebetulnya ya, 11. Gitu. Oke. Nah, balik lagi boleh? Iya. Dan ketentuannya itu kita setiap week itu kita harus ada ngikutin satu section ya, satu section dengan TF atau teaching fellow atau dosen kita lah gitu ya, dosen kita masing-masing per week itu. Jadi mereka tuh enaknya udah diatur ya schedule-nya itu sesuai dengan jam di Indonesia gitu. Jadi, opsinya tuh kalau misalkan nggak pagi ya berarti malam ya. Ada yang sore nggak sih? Maghrib, start dari maghrib sih, dari jam 6. Dari jam 6 ketemu sampai jam 7:30 malam. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya walaupun kita belajar daring, kita tetap masih bisa berinteraksi sama guru kita yang disebut dengan teaching fellow. Nah, itu melalui Zoom ya Bu ya. Ya betul, kita melalui Zoom. Setiap topik itu akan dibahas di Zoom tersebut atau section ya. Dan ada satu lagi namanya OHA atau kita itu ya office hour gitu ya. Jadi itu sesi di mana kita tuh kalau nanya udah mentok gitu kan, ada keluh kesah atau ada kendala apa saat mengerjakan entah itu piset atau lab gitu ya, atau segala yang lainnya itu di office hour gitu. Jadi kita kayak konsultasi gitu, face to face gitu ya dengan dosen kita, dengan TF, dan itu bebas boleh siapa aja gitu. Nggak harus dengan ke TF kita. Jadi kami ini 150 peserta ini dibagi beberapa TF ya. Ada berapa sih TF kita, Babi? Nggak ngitung, adalah 6-an orang lah ya. 6 ya, masing-masing ada TF-nya masing-masing gitu. Tapi untuk office hour kita boleh ke siapapun gitu. Face to face langsung nanya gitu ke TF.
Terus ada juga ruang diskusinya di add ya, kita bisa posting apapun pertanyaan kalau misalkan tidak di office hour. Nah, kemudian kita melakukan coding vektornya langsung dengan codespace dari CS50. Kita pakainya Visual Studio Code ya, Bu Abid. Ini yang kita media pembelajaran yang kita lakukan selama CS50 ini. Oke, jadi Bapak dan Ibu, untuk program yang kita ikuti ini nggak cuman kita diajarkan teknik coding gitu ya, gimana cara mempelajari bahasa-bahasa yang tadi sudah disebutkan Bu Wi, tapi juga konsep computer science-nya gitu. Makanya kenapa guru yang bukan background-nya berhubungan sama komputer pun dia bisa mengikuti gitu. Salah satu contohnya ya tadi teman kita Nisyati ya yang ngajar bahasa Inggris gitu. Betul karena dari teman-teman kita juga ternyata kemarin banyak kan, ada guru IPS, ya ada sosiologi, ada IPA, ada matematika, sejarah gitu. Ternyata banyak seni budaya ada gitu. Ini selanjutnya ini setelah kita dinyatakan selesai ya Bu Abid dengan tes dan final project ya kemarin ya kita Bu Abid. Nah, kita diundang di Lokakarya ya secara luring oleh pihak Kemdikbud gitu. Di tanggal 8 sampai 12 Maret. Tadi boleh slide seluruhnya Bu Abid yang itu. Nah, yang mana? Ini pertama kali ya kita meet up gitu ya. Setelah 6 bulan, selama 6 bulan kita diskusi, sharing hanya melalui grup WhatsApp gitu dan virtual meeting. Ini pertemuan pertama kita ketemu dengan teman-teman se-Indonesia, Masya Allah rasanya luar biasa gitu ya. Ketemu juga dengan para tim Kemdikbud yang udah ngurusin kita yang di balik layar sebagai mediator antara kami peserta dengan pihak Harvard ya. Ini se-Indonesia dari Aceh sampai Papua benar-benar ada ya, Babut ya. Betul ada. Aceh sampai Papua. 150 peserta. Nah, kemudian ini adalah pembukaan Lokakarya dihadiri oleh Bapak Direktur, Pak Asga gitu ya dari Mendeksus, kemudian ada Bu Santi dan ada Pak Saipul ya sebagai ketua kegiatan ini. Boleh slide selanjutnya Bu Abid? Oke, nah ini dia. Nah, ini beliau ada Bu Ubay ya, atau kita bisa panggil Bu Unda Ubay. Beliau ini yang menjelaskan di bagian APDP-nya tim untuk beasiswa. Kemudian ini ada Pak Sumarno ya, Bu Abid ya, Masya Allah pengalaman beliau luar biasa. Beliau sudah ke luar negeri lebih dari 30 negara. Keliling dunia, Masya Allah luar biasa. Kemarin dapat sharing session inspirasi dari beliau. Nah, ini kegiatan kami nih waktu di JIS ya. Jadi waktu pembukaan itu kita di hotel ya. Nah, ternyata surprise itu Lokakarya itu di JIS, Jakarta Intercultural School. Itu Masya Allah ya luar biasa pengalaman, harga banget bisa masuk JIS gitu ya. Iya, karena nggak sembarangan ya orang bisa masuk sana dan bisa ngeliat langsung gitu. Benar-benar luar biasa ya Bu Abid sekolahnya gitu. Jadi itu kita masuk ke sana itu di briefing, dikasih satu amplop yang isinya itu semacam kayak tata tertib Pasca PI. Jadi kita nggak boleh ini, kita nggak boleh itu, nggak boleh moto ini, nggak boleh moto anak. Terus ya? Iya. Terus kita dikasih semacam ID card visiting teacher gitu. SOP-nya ketat banget ya? Itu ada 2 security-nya Pak. Lapisannya itu ada 2. Jadi kita mau moto itu kita minta izin dulu, boleh nggak kalau saya moto di sana gitu. Kalau mereka udah izinin, oke kita aman gitu. Ya. Nah, ini tapi terutama murid-muridnya ya Bu Abid itu dilarang banget untuk didokumentasikan oleh pihak JIS. Gitu. Nah, ini mungkin saya bisa jelasin ya Bu ya. Nah, di sini silakan Bu Abid.
ketika kita di hari Jumat ya, kalau nggak salah ya, atau di hari Kamis. Di hari Kamis, lupa kan? Kamis malam Jumat kayaknya. Oh kayaknya ya, Kamis malam Jumat. Kayaknya betul Pak itu Kamis malam Jumat. Nah Ya, ini betul. kita betul Pak itu di aula auditoriumnya JIS kita mendengarkan secara langsung tentang cyber security dari Prof. Malan. Dan itu pengalaman yang luar biasa ketika kita ngelihat Instagram atau mungkin sosial media yang lain, banyak guru-guru ataupun orang-orang yang dari luar Indonesia itu mereka tuh ngiri gitu loh. Kapan nih dibuat di negara kita gitu. Karena memang ternyata ini adalah program pertamanya Harvard yang mereka kerjasama sama guru gitu ya. Dan selanjutnya, nah ini sesi diskusi interaktif. Nah, Pak Sapai bisa bayangin gimana kerennya Mas Menteri ini di kita jabat tangan gitu kan. Betul tuh, aduh. Aduh, ya. Keren. Perasaannya itu alhamdulillah kayaknya pengalaman seumur hidup yang patut disyukuri lah kesempatan itu nggak datang 2 kali. Makanya kenapa saya pikir dengan mengikuti program ini nanti banyak manfaatnya gitu yang dirasakan. Semua harus mengikuti rasanya. Saya pikir kalau ada kesempatan harus ikut. Ya. Nah ini ketika pas kita suasana belajar langsung gitu ya, jadi kita nggak cuma diajarin ilmu sains komputernya aja, tapi kita juga diajarin gimana sih cara mengajarkan sains komputer itu kepada anak-anak murid khususnya gitu. Kita diajarin pedagoginya gitu. Karena kan selama ini kita belum kebayangkan gimana sih ngajarin misalkan coding gitu ya ke anak-anak, ternyata tuh ada tahapannya gitu. Nah ini suasana dan ini sesi kita foto bersama di sana. Nah tadi yang disebutkan dari Papua nih terlihat ya dari topinya nih, Ibu dari Papua gitu ya. Nah ini tim Harvard University sama JIS gitu ya. Nah selanjutnya di manfaat kegiatan CS50X. Ada 5 manfaat sih yang sudah kita rasakan. Yang pertama adalah menambah pengalaman belajar secara internasional. Jadi kita mengalami pembelajaran yang betul-betul standarnya itu semuanya diperhatikan. Pembelajaran itu sangat diferensiasi. Jadi kami yang awalnya nggak bisa apa-apa itu terakomodir. Yang tadinya bisa sedikit-sedikit terakomodir juga gitu ya. Terus juga kita di treatment gitu ya sama mereka itu sangat mau mendengarkan sih, apalagi semuanya itu Bapak dan Ibu tentu akan meningkatkan bahasa ya. Sebelum ditanya nanti di sesi Q&A saya buka aja di sini ya Bu Uwi. Ya, jadi silakan. semuanya in English. Iya, materinya bahasa Inggris, komunikasinya semua bahasa Inggris, tugas-tugas yang dikasih semuanya dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita tingkatkan gitu ya. Yang kedua, membangun kapasitas pembelajaran mandiri. Ini sangat-sangat berpengaruh sekali gitu ya. Karena Harvard itu tidak tersentuh sama yang namanya lobby dari negara kita sendiri. Misalnya, tolong dong kasih kemudahan, tolong dong ini. Nggak bisa, ternyata mereka punya sistem sendiri gitu. Akhirnya kita harus mengikuti apa yang mereka mau gitu ya, dengan misalnya penjadwalan materinya gitu. Mau nggak mau akhirnya kan kita ngatur tuh waktu belajar kita sendiri. Dan pada saat yang bersamaan kita pun punya tugas di sekolah, benar nggak Bu? Punya tugas di sekolah. Nah yang ketiga, memperluas jaringan. Nah, memperluas jaringan ini kita nggak cuma ketemu yang dari daerah Banten, tapi kita ketemu dari seluruh pelosok gitu ya. Se-Indonesia. Dan itu kaya banget. Ternyata Indonesia tuh luas loh. Luas. Dan banyak gitu ya. Banyak kelebihan-kelebihannya, termasuk guru-gurunya ternyata luar biasa ya, Bu Abid, hebat-hebat. Aku ngerasa di satu, kok aku kayak bukan apa-apa gitu.
Karena semuanya keren-keren. Terus yang keempat, nah meningkatkan kompetensi digital guru, gitu ya. Tentu kita diajarkan konsep tentang ilmu komputer dan juga diajarkan pemahaman sedikit tentang pemrograman dengan bahasa yang tadi dimulai dari Scratch, dari C gitu ya, dari JavaScript, CSS gitu ya, Python dan Flask. Dan yang kelima terakhir ini mampu menerapkan prinsip computer science di kelas. Memang harapannya hasil program ini itu meningkatkan kemampuan guru yang nantinya dia udah nggak bingung lagi ketika misalnya dia mengaku mata pelajaran TIK atau informatika. Nah ini silabus yang ada di CS50X ini bisa diadopsi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mengadopsi 100% gitu ya, silahkan. Ataupun diadaptasi, mana sih nih yang cocok, misalnya mau ngambil Scratch-nya aja gitu ya. Untuk anak-anak SD nih, guru-guru TIK informatika yang sekarang hadir, nah itu bisa banget tuh mengajarkan tentang konsep komputer gitu ya. Dengan codingnya dibarengi misalnya Scratch. Itu mungkin untuk 5 manfaat kegiatan CS50X. Nah, silakan Bu Wi, ini terakhir nih, sesi terakhir. Ini sesi yang sangat kita tunggu-tunggu ya, Babit ya. Jadi sebelum berangkat lokal karya sebenarnya kita udah dapat ya di web itu bagi yang lulus itu kita dapat sertifikat pas CPI gitu ya. Udah disediakan gitu ya. Awalnya saat ketika itu kan teman-teman udah rame ya, ayo cek sertifikat gitu kan. Punya saya not found dong, Bu Abid, saya udah aja, aduh nggak lulus nih gitu kan, semalaman nggak bisa tidur, udah panik. Ya udah deh pasrah gitu kan, mungkin belum rezekinya gitu kan, yang penting udah berusaha. Karena pagi-pagi nyoba gitu kan, ternyata alhamdulillah keluar juga namanya. Nah ini nih Bu Abid, aduh masya Allah, langsung ya didampingi sama Prof. David, yang mereka sangat-sangat apa ya, walaupun itu sangat humble banget ya semuanya low profile gitu, dengan senang hati mau diajak interview segala macam, sharing, mereka sangat terbuka. Dan ini saya waktu dapat sertifikat Masya Allah itu kayaknya kita udah terharu biru ya di sana ya. Semuanya menangis, nggak menyangka gitu. Jadi satu alma mater kan sama Mas Nadim ya, sekarang kita oh iya. Sama-sama dapat seperti itu. Jadi ya seperti itu seluruh rangkaian dari CS50 ini. Nah ini teman-teman seluruhnya dari peserta CS50 se-Indonesia, kemudian ada beberapa PL kita yang ikut ya di sana. Seperti itu. Oke, baik Bu Wi, terima kasih banyak nih ya. Mungkin saya serahkan lagi ke Pak Syafi'i untuk membuka sesi tanya jawab, karena dari kami kiranya materi yang ingin kami sampaikan itu Pak. Iya, baik, terima kasih Bu Abid, Bu Wi, ini aduh luar biasa banget nih. Ya saya nyimaknya itu nggak berkedip nih. Bu Ade juga dari tadi konsen fokus banget, ini nggak ketinggalan, ini luar biasa. Ini hal yang terbaru nih. Nah, saya dari kemarin tuh mikir CS50X itu apa gitu, ternyata tadi ya computer science ya, 50-nya itu kode mata kuliah yang ada di Harvard University ya Bu Abid, Bu. Iya, ini luar biasa, keren. Banyak hal Bu Abid dan Bu Wi yang luar biasa tadi diinformasikan, sampai saya juga dengan cerita Bu Abid, Bu Wi yang sepertinya menyimpan emosional yang dalam, ini bahagia yang luar biasa ini kan. Ya, baik Bu Wi dan Bu Abid, mohon kesediaannya nanti dari teman-teman kita, guru-guru hebat, ingin menanyakan sesuatu, mungkin ingin menanyakan perasaan Bu Abid dan Bu Wi ya. Ini nanti mungkin kita beri kesempatan ya. Kesempatan pertama nih dari tadi nih Bu Ade udah raise hand nih. Silakan Bu Ade kalau memang ada yang mau ditanyakan. Aku udah mengharu biru dari tadi, Masya Allah, luar biasa banget programnya. Bu Ade, aduh. Dari awal aku udah pengen nanya, gemes. Aku kira CS50X itu merek kamera loh.
Iya gitu ya, Wah. Emang mirip ya? Canon gitu. Mirip kamera gitu ya. Silakan, Bu Ade. Baik, banyak banget sebenarnya pertanyaan yang udah tadi saya siapkan, cuman mengingat waktu juga. Yang pertama itu yang paling penasaran itu seleksi administrasinya apa aja, itu yang perlu dipersiapkan. Kemudian apakah pas wawancaranya itu pakai menggunakan harus bahasa Inggris, terus ada nggak TOEFL-nya harus berapa gitu. Terus karena kan nanti selama pembelajaran kan menggunakan bahasa Inggris ya Bu Abi sama Bu Wi. Nah, kemudian apakah di akhir dari pendidikan itu apakah semuanya lulus semua ataukah ada ternyata yang nggak lulus dan kenapa alasannya? Itu aja mungkin. Itu dulu deh. Makasih. Iya. Luar biasa nih. 3 ya. Berapa pertanyaan? Oke, langsung aja lah ya, Bu Wi, Bu Abid, langsung aja. Silakan ditanggapi. Bu Wi, silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ade pertanyaannya. Jadi pertama tadi administrasinya ya Bu Ade ya. Yang harus disiapkan sih udah pasti satu itu kemarin kita mengisi surat pernyataan gitu kan, bersedia mengikuti gitu, terus surat izin dari kepala sekolah. Kemudian tadi kita juga harus mengunggah sertifikat TOEFL, memang betul. Ada standarnya nggak sih kemarin Bobit? Ada ya kalau nggak salah ya? Ada 500. 500 sertifikat TOEFL-nya itu standarnya gitu. Itu administrasinya itu yang harus Terus juga diunggah. mungkin ditambahkan sedikit, biasanya kayak yang namanya beasiswa itu Bu Ade selalu bertanya tentang komitmen, kenapa Ya, kok mau betul. ikut program ini gitu ya, Mm-mm. motivasinya apa, Motivasi. kayak semacam motivational letter. Nah itu semuanya ditulis dalam bahasa Inggris gitu ya. Adapun Ya, persyaratan betul. akademiknya itu standar, tentu harus ada gitu ya Bu Ade, kayak ijazah terakhir, transkrip akademik kayak gitu. Tapi Bapak dan Ibu, kalau saya boleh sharing nih ya terkait kemampuan bahasa Inggris ya. Jadi kan di sana itu ketentuannya itu kita harus menggunakan ITP, kalau tidak Duolingo. Yang ketika saya cek itu harganya lumayan di atas 500.000. Nah kita sebagai guru kan mikir 2 kali ya. Iya kalau lulus, kalau enggak ya kan sayang gitu kan. Dalam artian, Masya Allah. Akhirnya kalau saya pribadi nih ya Bu Wi, saya share aja di sini. Karena masalah biaya itu yang akhirnya saya mencoba ikut semacam prediction TOEFL di internet. Saya cari tuh. Tapi sertifikat yang saya pakai itu memang dari Pare. Saya cari linknya Pare gitu ya. Nah di situ saya bayar cuma sekitar 75.000. 75.000. Gitu. Saya cuma bayar 75.000 dan itu yang saya lampirkan. Dan kalau saya sih melihat seleksi administrasi itu lebih kepada kita memenuhi persyaratan yang mereka minta secara dokumen, tapi mereka akan melihat kesungguhan kita melalui interview. Betul. Karena betul mereka sekali. bisa melihat ya kesungguhannya, motivasinya, dan itu kan tentu bahasa Inggris yang di atas kertas sama yang komunikasi kan biasanya terlihat gitu. Nah jadi Bapak dan Ibu jangan sampai batasan bahasa itu akhirnya kita nggak jadi gitu. Coba aja dulu. Dan itu yang saya jelaskan sama interviewernya gitu. Saya jujur bilang sama Ibu Rina itu, Bu Rina, TOEFL ITP yang diminta itu saya nggak bisa penuhi. Tapi saya mencoba di sini ini. Tapi saya boleh jamin gitulah biasa menjual diri dalam artian bentuk positif ya Bu. Supaya mereka yakin kita layak. Terus saat Jadi interview itu interviewnya pakai bahasa Inggris ya Bu? Atau bahasa campuran? bahasa Inggris Pak. Interviewnya bahasa Inggris juga. Can we try from this moment? Bahasa Inggris. Iya, betul. Oh. Bahasa Inggris interviewnya. Terus tadi apalagi ya pertanyaan Bu Ade? Sudah. Cukup. Itu aja sih. Belum apakah Itu aja semuanya Lulus apa enggak? Oh Di iya. akhirnya. Enggak lulus kah gitu, terus kenapa alasannya? Ya. Gimana Bu Abid? Sebenarnya kalau bahas ini kita itu ya, sedih juga sih, sedih karena dari awal itu kan 150 peserta ya yang ikut gitu ya. Dan itu di week 9 ternyata penseleksiannya gitu. Jadi di week 9 itu kan udah hampir terakhir gitu ya sebelum tes. Ya. Itu ternyata 2 minggu lagi mau penseleksiannya ketemu. itu 2 minggu lagi mau loka karya dan pembagian sertifikat seleksiannya.
di-cut dari 150, akhirnya setelah itu hanya 122 peserta ya Bu Abi ya, gitu. Jadi ada 28 orang yang nggak lanjut gitu. Dan permasalahannya apa ya tadi yang tadi disampaikan dari awal itu academic honesty gitu. Jadi plagiarisme. Mungkin di saat pengerjaan PSET itu terdetek plagiarismenya seperti itu. Dan itu langsung dapat email dari ya kaprodi kita itu ya Mr. Dog gitu. Walaupun kita menjelaskan ya dia terima kasih penjelasannya gitu kan. Tapi tetap mereka bilang nggak bisa tolerir kalian ini guru loh gitu kan. Dan itu yang memang mereka secara Bu Wi, mungkin saya boleh tambahkan, itu betul kata Bu Wi, di situsnya mereka itu tadi yang tadi kita tampilkan, mereka secara gamblang mengumumkan kalau terjadi plagiarisme, mereka tidak segan akan memperlakukan secara kasar. Dalam artian mungkin kita sebagai orang Indonesia masa ya Bu nggak diperingatkan dulu, dinasehati gitu ya. Ya tadi Harvard system, even negara kita ini udah mencoba pendekatan ya jangan seketat itu, tapi ya udahlah. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi itu alasan mereka, bahkan maksudnya kita nih yang kemarin tereliminasi itu ya paling nggak ikutlah lokakarya gitu kan ya, walaupun nggak dapat sertifikatnya, tapi tetap mereka nggak mau. Dari Harvard itu nggak, tetap ini yang 122 yang terdetek plagiarisme itu di-cut gitu. Ya itu alasannya karena mereka kalian ini guru gitu, harusnya tidak gitu tidak melakukan itu. Itu jadi benar-benar kita tuh tengah malam deg-deg banget nunggu email dari Mr. Dog. Menjunjung tinggi kejujuran banget ya. Iya, luar biasa keren ini. Sangat luar biasa. Kayaknya perlu dicontoh, bisa nggak sih kita mencontoh itu ya? Gimana? Buat sistem kejujuran yang luar biasa kayak tadi tuh, tanpa ada toleransi bagi orang-orang yang nggak jujur. Iya. Tapi kalau ngelihat di kalau Bapak googling tentang academic honesty Harvard University itu ada pro dan kontra sih. Banyak juga yang pro dan juga banyak yang kontra. Nggak cuman student tapi institusi juga banyak yang kontra. Tapi ya itulah kehidupan. Siap, baik. Terima kasih Bu Wi, Bu Abid. Mungkin dari cukup Bu Ade ya, cukup terpuaskan Bu Ade. Sip. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain barangkali ada hal yang ingin diketahui, mumpung lagi ada sharing nih dengan narasumber kita. Dipersilakan Bapak dan Ibu yang lainnya untuk raise hand. Silakan. Ya, sebelum yang lain Bu Abid dan Bu Dwi, itu hasil finalisasi dari kegiatan itu ada nggak produk yang dihasilkan tadi ya dari bahasa pemrograman dan lain sebagainya? Itu ada nggak sih produknya nih, hasilnya kayak begini loh, hasil lokakaryanya atau hasil dari pembelajaran yang 10 minggu itu tadi gitu. Gimana Bu? Gimana Bu? Oke, itu ada Pak. Ada ya? Kita ada. Tapi ini ada yang ini raise hand Pak, ada 2 orang nih kayaknya. Ya. Baik. Silakan Bu siapa? Bentar. Saya cek dulu. Ini ya. Bu Kurtini ya. Bu Kurtini, maka silakan Bu Kurtini. Dari mana Bu? Belum dibuka Bu. Masih mute dulu Bu. Nah. Sudah terdengar? Apanya Pak yang belum dibuka Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, selamat siang Bu Abid dan Bu Dwi. Benar-benar keren banget. Saya mendengarkan dari awal, subhanallah, suatu bagi saya ilmu baru, pengalaman baru, pengetahuan baru yang benar-benar baru. Dan di sini benar-benar berkualitas sekali ya Bu ya, alhamdulillah. Yang tadi sudah Ibu Abid dan Bu Dewi paparkan. Di sini hanya saya ingin bertanya, tadi sudah Ibu Abid jelaskan bahwa di sini untuk kategori SMP, SMK dan SMA ya Bu ya. Iya. Sedangkan kebetulan saya dinas di sekolah dasar gitu Bu. Apakah guru sekolah dasar bisa mengikuti seperti langkah dari Bu Abid dan Bu Dwi gitu? Karena kalau saya tadi simak
sepertinya ini udah levelnya udah tinggi gitu Bu ya. Udah level tinggi gitu, karena apalagi kalau SD kan untuk bahasa Inggris pun kita ke murid, ke siswa kan belum terlalu diterapkan gitu. Mohon pencerahannya, barangkali ke depannya bisa mengikuti jejak dari Bu Abid dan Bu Dwi. Ini kan karena saya juga baru mengetahui ilmu baru nih, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini saja yang bisa saya tanyakan, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Kurtini ya. Langsung Bu Abid, Bu Dwi, siapa yang ingin menanggapi tadi? Untuk SD, kira-kira ada nggak sih gitu ya programnya? Bu Wi. Silakan. Kalau program ini sendiri sih sebetulnya memang dari Dikmendiksus ya, jadi baru untuk guru SMP, MSMK Bu, untuk program ini sendiri gitu ya. Tapi untuk SD itu ada beda ya, tersendiri. Jadi nanti pokoknya kemarin juga dari Ibu Uba itu sudah di-share ya, tahun ini pun ada program LPDP lainnya gitu ya Bu. Nanti pokoknya stay terus di IG-nya GTK Kemdikbud gitu Bu, untuk info-info LPDP yang lainnya. Tetapi kalau untuk pembelajaran Bu ya, bisa diadopsi itu yang Scratch Bu, itu bisa, sangat bisa untuk SD, karena memang itu tujuannya anak-anak ya, untuk tingkat sekolah dasar gitu. Jadi di situ akan dapat pembelajaran bahasa Inggrisnya, dapat juga cara mereka berpikir gitu ya, algoritmanya juga dapat, dan lebih learning ya. Dia menyenangkan karena nggak berupa gambar dan blog gitu, seperti itu. Dari Babit mau ditambahkan? Ya, setuju sama Bu Uwi. Tadi yang pertama memang Ibu Kurtini untuk yang SD itu belum ada sih ya untuk peningkatan itu, tapi sebenarnya Computer Science 50 ini tetap bisa Ibu pelajari melalui platform edX gitu ya. Nah, platform edX, boleh share screen nggak nih Pak? Boleh ya? Boleh. Oke, ini kalau dibilang anak SD belum bahasa Inggris belum bisa, saya yakin mereka sebenarnya main game yang bahasa Inggris pun mereka nggak paham tuh ya. Yang mereka pahami ketika mereka ngeklik ini, kok bisa begitu gitu ya. Nah ini mungkin bisa juga Bapak dan Ibu yang ingin belajar. Nah ini bisa ke sini, nama situsnya edx.org itu ya, alamat situsnya. Nanti sign in pakai akun belajar.id bisa. Sign up dulu. Nah kebetulan saya memang yang saya daftarkan waktu itu email pribadi saya gitu ya. Tapi pakai akun belajar.id bisa. Nah Ibu Kurtini dan yang lainnya, nah ini bisa nanti di search di sini. Jadi Harvard University itu punya banyak sekali program pelatihan. Tapi memang kalau yang di IDX ini dia sifatnya gratis. Tapi kalau mau sertifikatnya mau diambil gitu ya, sertifikatnya mau diunduh setelah selesai, nah kita harus bayar $100 gitu ya. Nah jadi apa yang bisa Ibu lakukan gitu ya? Nah tadi kalau saya pribadi nih ya nggak tahu kenapa seneng aja literatur yang berbahasa Inggris, khususnya yang ilmu komputer, karena saya merasa dia itu lebih pembahasaannya lebih dalam gitu. Terus juga istilah-istilah yang dipakai terkadang saya menemukan buku yang terjemahan gitu ya, itu malah sulit dipahami gitu. Ini beneran kisah nyata saya ketika saya ikut tes UKG sertifikasi TIK Pak. Di situ ada pertanyaan bagaimana cara membuat buku kerja. Worksheet. Itu ya. Akhirnya saya bingung sendiri. Saya itu pertanyaan. Buku kerja apa gitu ya? Kok buku bisa kerja gitu? Iya, kadang kita harus ini buku kerja, buku halaman kerja. Kata saya itu apaan sih kata saya.
Taunya worksheet ya. Workbook gitu lah. Jadi LKPD atau LKS. Jadi buku ini kalau saya saran mulai dari gurunya dulu sih. Bahasa Inggris itu kalau misalkan ibu dan bapak guru sering mendengarkan, otomatis dia ketemu sense-nya sendiri itu. Dan itu yang kita alami selama 5-6 bulan ini, Bu. Semuanya dalam bahasa Inggris. Emang kita paham apa yang diomongin? Semuanya. Kan yang penting itu kan kita menangkap kesimpulan. Betul, Bu Abid, betul. Ya. Lagi kita basicnya bukan bahasa Inggris sih. Iya, bahasa Inggris. Kasarnya walaupun cengok gitu ya di depan, tetapi bisa menangkap inti dari yang dibicarakan ya. Gitu. Iya betul. Iya. Karena Pak hebatnya mereka itu mengemas yang namanya sebuah materi itu komplit. Dia mengakomodir student yang visualnya jalan, visual, auditory gitu ya. Mereka punya video gitu ya. Jadi kita kalau yang ketinggalan ya bisa ngeliat video tutorial gitu kan. Iya. Tapi kalau yang suka baca dia siapin juga tuh kayak semacam materi dalam bentuk teks gitu ya Bu ya. Yang suka baca ya komplit. Di LMS itu komplit banget. Komplit. Iya. Baik. Baik, terima kasih Bu Wi, Bu Abid. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan terkait dengan tadi ya yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Silakan Bapak dan Ibu. Informasi ini sebetulnya dari mana ya, Bu? Apa nyari sendiri? Apa dapat kiriman by WA atau gimana sih? Kalau saya pribadi itu infonya dapat langsung dari grup WA yang klik itu pas CPI. Jadi di grup yang Korean Learning itu memang ada admin dari GTK Kemdikbudnya ya. Beliau langsung yang infokan gitu. Ayo tim teman-teman ikut gitu kan, seperti itu. Kalau saya pribadi infonya dari situ. Kalau Bu Abid dari mana? Kalau Bu Abid gimana Bu Abid? Aduh, kok aku jadi lupa nih. Jadi gini, kalau aku itu dapat info dari Duta Rumah Belajar 2019 Provinsi Banten. Bukan Pak Nendi, siapa ya temennya Pak Nendi? Kok aku lupa. Ada 2 Duta Rumah Belajar. Dia share itu ke aku gitu. Bu Abid ikut, ini cocok buat kamu, kata dia gitu. Justru saya tahu dari dia gitu. Makanya ketika saya lolos, orang yang pertama kali saya hubungin teman saya itu, Bu terima kasih ya nih, bla gitu. Udah deh, gitu Pak. Ya. Iya. Oke, Bu, ada pertanyaan lagi nih, Bu Resita. Nih, Bu Resita, gimana kabarnya nih Bu Resita? Ini kayak bangun tidur nih Bu Resita. Muka-muka ini ya capek lihat layar atau layarnya yang capek lihat saya kayaknya. Bu Abid, Bu Dwi, selamat ya. Silakan Bu. Apa namanya ikut bangga dari Banten ini ada yang belajar mengupgrade ilmu ya Pak Syafi'i ya. Gitu. Yang ingin saya tanyakan, boleh nggak sih nih Bu, kalau kita kan GC ya Pak Syafi'i ya, biasanya ada mentoring gitu ya. Nah, boleh nggak kalau Bu Abid sama Bu Dwi ini apakah diperbolehkan gitu mementoring kami ini yang baru mungkin mau coba-coba gitu ya Pak Syafi'i? Betul sekali nih Bu Resita nih. Gitu. Kan kita juga ingin memahami ya Bu Resita ya. Nah itu dia, walaupun belajarnya di loginnya aja susah nih, saya dari tadi login di edX-nya nggak bisa nih, kayaknya kan perlu ini perlu kata-kata ajaib dari Bu Dwi apa Bu Nur ini Bu Abid dan gitu, apakah boleh gitu maksudnya mentoring kami yang mau belajar walaupun secara mandiri gitu di edX atau gimana ini? Silahkan Bu Abid. Kalau yang susah aku ya. Gimana Bu Uwe? Oke. Kalau masalah berbagi sih insya Allah kita sih siap Ibu. Biar nanti, karena ini di forum besar ya, semua orang mendengar tuh kayak dijorogin nih Bu Resita pertanyaannya.
Jorokin. Ya, jadi insya Allah sih kalau WhatsApp atau apa silahkan aja. Memang untuk yang sesi kali ini kita hanya menjelaskan lapisannya aja. Kalaupun tertarik nanti mungkin kita membuat sesi yang lain kali ya Bu ya. Iya betul Bu Abid. Tentunya tapi dengan tidak mengadopsi 100% apa yang ada di sana. Iya. Karena ya tadi beban kerjanya itu ya tadi kita alami selama 5-6 bulan gitu ya. Mungkin kita adaptasi beberapa hal yang bisa dipelajari gitu. Ya pokoknya aku daftar nomor 1 ya Bu Abid, Bu Dwi. Sama-sama belajar ya. Pak Pasha nomor 2 ya, Pasha nomor 2 ya. Pak Kornel udah bilang harusnya dari abjad dulu Bu Resita. Abjad dulu A dulu yang pertama. Aduh. Kangen banget sama ya, artinya itu tadi Bu Abid sama Bu Wi tadi sudah disampaikan nih. Orang yang atau guru yang bukan backgroundnya TIK saja itu kan bisa mempelajari gitu ya. Makanya itu kan timbul penasaran nih, salah satunya Bu Resita penasaran sih seperti apa sih mudahnya kan gitu maksudnya. Iya. Kita bilang mudah itu ada. Jadi itu mereka membagi student itu dalam 3 kategori. Yang pertama itu less comfortable, yang memang yang tidak memiliki background sama sekali pengetahuan sains komputer gitu ya. Mereka mengkategorikannya ke less comfortable. Nah, terus kategori yang kedua ada namanya somewhere in between. Somewhere in between tuh yang di tengah-tengah nih, nggak bisa-bisa banget gitu ya. Pokoknya dia in the middle lah. Nah, yang ketiga ini yang more comfortable, ya. Nah, jadi ada 3 kategori untuk studentnya mereka. Makanya ketika kita mengikuti program tersebut, untuk problem yang dibuat sama mereka, beberapa itu dibuat dengan porsi kesusahannya, kesulitannya beda-beda. Jadi kalau kita milihnya yang les. Kalau aku pribadi ya Bu, aku milihnya les. Karena buat aku les aja. Allah. Lesnya aja Masya Allah. Ada kapten saya nih dari Tangerang. Yo, Pak Kornel, silahkan Tulang. Aduh, udah sehat nih mudah-mudahan. Ya, silahkan Tulang. Kalau emang ada yang mau ditanyakan, yo. Iya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaannya gini. Keterampilan apa yang didapat setelah ikut di situ di kegiatan itu gitu ya? Mohon maaf, ini terlambat bergabung ya. Jadi ya seperti tadi, apakah ada kemungkinan dibuka pendaftaran lagi, seperti apakah pelatihan yang kalian dapatkan, kemudian manfaatnya apa gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Iya. Terima kasih. Silakan Bu. Terima kasih kok kapten saya mau nyapa juga. Udah sehat Pak Kornel? Ya masih bindeng-bindeng suaranya. Bindeng-bindeng. Semoga sehat ya Pak. Saya mau nyapa juga, ini ada teman kita juga yang dari Banten. Kan kita bertiga nih. Ada Miss Yati, Mardiati Hidayah. Miss open cam dong Miss. Nah, mendingan nanya sama orangnya. Miss Yati nih guru bahasa Inggris tapi dia lolos tuh. Miss Yati. Mana Miss? Open cam enggak? Ayo Miss. Mana ayo. Tampakan wujudnya Miss? Penasaran kan kita bertiga nih, pada penasaran satu lagi yang mana? Ada nggak Miss Yati? Nggak lagi standby kayaknya ya. Oke, baik. Jadi tadi ya kata Pak Kornel, pertanyaan pertama tadi manfaat ya. Sebenarnya manfaat sih tadi udah di-sharing ya Pak Kornel dari awal ya. Jadi memang banyak sekali manfaatnya. Memang khususnya ini peningkatan kompetensi digital guru ya. Ada Miss Yatinya. Iya, salam kenal Miss Yati. Salam kenal semuanya. Maaf, tadi lagi di jalan. Lagi di jalan. Jangan di tengah. Kita bertemu dulu atau mampir? Kenapa Pak? Mampir nih jadinya nih. Iya mampir dulu ini. Keren. Ya. Ya lanjut Bu Dwi. Nanti ya. Jadi itu
Halo, suara saya dengar nggak? Udah kedengaran. Oke. Jadi memang semua pembelajaran memang tentang pemrograman ya, Pak Kornel. Jadi mulai dari bahasa C, terus Python segala macam gitu ya. Jadi di situ kita diajarkan bagaimana membuat algoritma, terus menentukan runtutan-runtutan untuk langkah-langkah bagaimana untuk merumuskan masalah gitu ya. Terus khususnya tentang ilmu komputer ya, pembuatan website kemarin dengan HTML gitu. Dan itu yang jadi panel project kita juga kemarin gitu ya. Dan selain itu juga pembelajarannya yang tadi disebutkan Bu Abid, jadi nggak hanya tentang ilmu sains komputernya aja, tapi bagaimana kurikulum mereka yang kita adopsi juga gitu. Cara mereka mengajar gitu Pak. Kemudian yang academic honesty-nya yang mereka tuh mengandalkan kejujuran gitu ya. Jadi di academic honesty itu mereka dan di silabus itu mereka tidak pernah menentukan, kalau kita kan siswa lulus dengan KKM sekian gitu kan, nilai dari sekian-sekian, tapi mereka tuh tidak pernah seperti itu. Mereka yang ditekankan hanya academic honesty-nya saja. Gitu. Jadi plagiarisme, no plagiarism, no kopas seperti itu. Jadi bukan masalah nilai sebenarnya, tapi bagaimana pembelajaran kita, proses pembelajaran dan kejujuran kita di setiap weeknya itu dalam misalkan project. Seperti itu sih yang benar-benar saya rasakan banget. Jadi bukan nilai gitu, target itu bukan nilai gitu. Seperti itu. Kalau dari Bu Abid sendiri gimana? Ya, secara garis besar sih sama kayak Bu Uwi ya. Tapi mungkin tadi saya titik berat itu lebih kepada membangun kapasitas pembelajaran mandiri sih ya. Kan susah sekali kita tahu kekurangan kita di mana gitu ya. Justru kekurangan kita di mana itu yang harusnya kita mulai dari situ nih untuk meningkatkan. Nah, itulah yang lebih saya alami gitu ya. Gimana cara kita memanage waktu untuk bisa sampai target. Nah, keterampilannya misalnya bisa akhirnya misalnya membangun sebuah website atau bisa akhirnya bisa membuat sebuah animasi pakai Scratch, itu sih bonus aja Pak. Tapi lebih dari itu ya tadi building self learning capacity-nya itu luar biasa karena kita ngomongnya bukan sama orang. Kalau ngomong sama orang, orang bisa excuse. Oh iya nggak apa-apa gitu kan, masih ada excuse-nya gitu. Excuse itu bahasa Indonesia naon ya? Permisinya gitu ya, kontennya gitu. Dimaklumi gitu ya, dimaklumi. Selalu ada maklumnya gitu. Tapi kalau mereka pengecualian. Gitulah pengecualian. Gitu. Nah ini guru bahasa Inggris pasti. Nah, itu Miss Yati mana tuh Miss Yati? Kalau Bu Miss Mardiati gimana Miss? Apa yang sudah diperoleh gitu kan, hal yang menarik apa sih setelah mengikuti kegiatan tersebut gitu? Masih di mute. Miss. Masih di mute. Miss jangan grogi Miss. Jujur saya tuh bagian bahasa Inggris untuk pengkodingan saya agak membingungkan dan itu saya terbantu oleh Bunda Uwi sama Bun Abid gitu. Untuk bahasanya saya oke gitu, saya maksudnya pahami ke sini. Dan itu saya luar biasa ketemu guru-guru hebat dari Indonesia termasuk Banten. Banten punya 2 orang yang hebat, Bunda Abid dan Bunda Uwi, dan itu suhu banget ya buat saya. Malu di dalam begitu. Keren. Pokoknya bertiga lah dari Banten. Ya. Luar biasa. Budi Serikandi di Banten, Pak. Bu, satu lagi barangkali nih. Sekedar informasi, daftar hadir sudah on, jadi Bapak Ibu boleh sambil mendengarkan tetap on ngisi daftar hadir Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir barangkali mengingat waktu, ini boleh dong kita lihat gitu ya hasil proyeknya seperti apa nih gitu kan? Bisa nggak sih? Boleh Pak. Aku share. Silakan. Oke, kita pilih sebentar ya. Gimana nih?
S7 Pak Korel ya. S7 enak. Ya, pengen tahu aja seperti apa gitu. Betul. Sebenarnya yang panel project ini apa ya, kita bebas sih sebenarnya, mereka nggak ada ketentuan harus bikin ini enggak, tapi diserahkan lagi ke peserta masing-masing gitu. Udah kelihatan belum ya? Sudah. Sudah. Jadi secara gambaran besarnya kita membuat sebuah website. Websitenya itu menginformasikan semacam tempat-tempat yang keren di Banten gitu ya, untuk meningkatkan pariwisata di Banten. Oke, ini. Suaranya nggak keluar ya, Babit? Suara di video. Suara di video nggak kedengeran ya? Ya, share-nya pakai tab, Bu. Pakai tab ya? Oke, sip. Bentar. Yang dikoreksi sama Kok Kapten kan? Iya, langsung. Oke. Atau yang webnya mungkin Bu Abid? Everyone, this is our final project. We make a website of wonderful Banten tourism. So this is made for CS50X for Indonesian teachers. These are the group members, Raden Zoid Fahim Yasin and me, Dwi Septiani and Mardiati Hidayah. The structure of the website, in the website we have 5 main menus, are home, about, service, destination, and contact. Under destination menu, we have 10 wonderful information about destination in Banten. So the key feature in this project, we use HTML, CSS, JavaScript, Flash, and Bootstrap. So this is the explanation of the website. The website created to help people or travelers around the world who are going to start traveling to Indonesia, especially to visit Banten province. So we provide 10 wonderful destinations to visit in Banten. In About section, we will provide information about the wonderful Banten tourism website, including its description of website and list of our tour guides. In service section, we will give the information on the services offered by the website, including traveling planning assistance and booking options. In destination section, we will provide you on detailed information about the 10 wonderful destinations in Banten. This section will provide contact information for the website administrators, allowing travelers to ask questions and provide feedbacks. This is our final project for CS50X for Indonesian teachers. Okay, thank you for watching. Ternyata banyak ya subnya ya. Itu baru satu masih destinasi wisata masih. Kalau dilihat dari ini masih banyak yang bisa dieksplor gitu ya. Iya, keren tuh Bu Abid. Bu Abid ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan katanya. Waktu pembuatan website itu menggunakan aplikasi Visual Basic atau cukup pakai yang tersedia di Belajar ID itu yang tadi? Oke. Bu Wi atau aku? Silahkan Bu Abid. Oke, jadi untuk membangun website tadi kita menggunakan coding editornya itu Visual Studio, namanya Visual Studio Code, ya. Visual Studio Code. Nah itu bisa Bapak Ibu download. Visual Studio Code itu simpelnya kayak Microsoft Word lah. Kalau kita kan mau buat RPP kita butuh Microsoft Word atau Google Docs.
Nah, untuk para programmer yang ingin membuat suatu produk, nah kita butuh yang namanya code editor namanya. Nah, kita pakai Visual Studio Code. Nah, di situ nanti kita bikin codingnya. Adapun tadi pertanyaannya kita pakai database apa? Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi kita ngeklik ini muncul ke halaman apa, terus kita ngeklik ini muncul halaman apa, sebenarnya dalam file folder yang sama kita membuat banyak file HTML. Sama kayak misalnya kita RPP minggu 1, RPP minggu 2, RPP minggu ketiga. Nah, kita membuat file HTML yang kita inginkan itu, misalnya kita mau Banten lama, berarti kita buat file HTML Banten lama. Gitu. Jadi kita tidak menggunakan database di sana, tapi kita menggunakan file HTML yang dimana di situ kita ingin menaruh kontennya apa. Bisa berupa teks, bisa berupa video, audio, kayak gitu. Kira-kira itu sih, Pak. Oke, terima kasih Bu Abid. Walaupun saya nggak begitu paham-paham betul ya, karena udah bahasa TIK ini. Kalau bahasa matematik mungkin saya bisa. Ya, baik. Terima kasih Bu Abid, terima kasih Bu Wi, kemudian Miss Mardiati, terima kasih sudah bergabung sampai sampai mampir lagi dalam perjalanan nih. Kemudian Pak Kornel, semoga sehat selalu nih. Bapak dan Ibu ya, mengingat waktu yang memang sudah menunjukkan pukul 15.30 ya. Jadi kebersamaan kita mungkin sementara kita cukupkan pada hari ini, mungkin nanti next session bisa lebih kita sambung lagi dengan tadi tuh mentoring kaitannya dengan computer science dalam proses pembelajaran seperti apa sih gitu. Apakah bisa digunakan oleh berbagai guru yang berlatar belakang mapel yang berbeda, tidak hanya TIK saja. Misalkan saya matematik atau bahasa Inggris dengan menggunakan yang tadi diperoleh ya. Nah, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum diakhiri ya, saya sekedar menyimpulkan sedikit ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita, CS50X itu apa? Sekali lagi bukan merek kamera, bukan merek handphone, bukan ya, tetapi CS50X ini berkaitan dengan sebuah program computer science ya, 50 dengan kode mata kuliah yang ada di Harvard University. Kode X ini diperuntukkan bagi mahasiswa di luar Harvard University ya Bu Abid. Nah, kemudian tujuan dari kegiatan CS50 ini sekali lagi itu meningkatkan kompetensi digital guru dalam memahami perkembangan dan implementasi sains komputer di sekolah. Baik di SMP, tadi di SMA maupun SMK. Untuk SD mudah-mudahan kita bisa tunggu kabar baiknya ya. Nah, sains komputer ini menjadi banyak hal yang harus kita tekuni Bapak dan Ibu, dan seperti apa dan bagaimana kita belum sampai kepada teknis di lapangan. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan tahapan seleksinya Bapak dan Ibu, ada seleksi, interview, daring, bahkan sampai ke lokakarya. Mudah-mudahan ada beasiswa yang kedua, tahap 2-nya ya, CS50X yang kedua. Gitu. Ini kan perdana. Bapak Ibu mungkin saya juga tertarik nih, jadi ingin gitu kan lebih jauh memahami seperti apa yang sudah dialami oleh Bu Abid, kemudian Bu Mardiati dan Bu Wi ya, sama-sama ingin merasakan tadi bahagianya ya, haru birunya gitu ya. Nah, kemudian yang dipelajari ini berkaitan dengan salah satu diantaranya adalah belajar bahasa coding ya, praktek coding. Dan ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan CS50X ini. Tadi pengalaman belajar secara skala internasional, kemudian membangun kapasitas pembelajaran mandiri, memperluas jaringan, meningkatkan kompetensi digital guru, kemudian mampu menerapkan prinsip komputer sains di kelas. Dan yang terpenting adalah kita bisa mempelajari bagaimana penerapan kurikulum, teknis proses pembelajaran yang tadi sempat kita simak ya, pembelajaran berdiferensiasi banget ya Bu. Artinya mereka sudah menerapkan hal tersebut, mengakomodir segala kebutuhan peserta didik lah katakan gitu ya, dari berbagai kalangan, dari berbagai tingkat kemampuan. Jadi mereka sudah menerapkan, kita saat ini baru booming mempelajari hal tersebut ya Bu. Tapi mudah-mudahan
Dengan semangat dan motivasi itu kita jadi lebih memiliki wawasan. Nah, barangkali itu Bapak dan Ibu sepintas kesimpulan pertemuan kita hari ini berkaitan dengan diseminasi mikrokredensial ya untuk CS50 Indonesia Harvard University. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita sore hari ini, Bu Abid, Bu Uwi, Bu Mariati yang sudah memberikan informasi, wawasan, pengalaman mengikuti kegiatan tersebut. Mudah-mudahan semuanya kita termotivasi. Ya. Kemudian ucapan terima kasih yang berikutnya kepada para Pokapten ya. Kemudian para GCI Banten, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Terima kasih sudah mensupport kegiatan ini. Ayo terus kita upgrade wawasan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kompetensi kita selaku guru dimanapun dan kapanpun. Ya. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan Bapak dan Ibu. Saya tutup dulu dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jangan lupa Bapak dan Ibu daftar hadir diisi. Bapak Ibu boleh berikan aplaus untuk para narasumber kita yang luar biasa. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kegiatan persegi yang ke-27 insya Allah Selasa yang akan datang. Ya, sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu ya. Oke, mangga kalau mau dilanjutkan. Oke, terima kasih banyak. Selamat Bu Rasita. Hai, Pasha. Aduh. Ini kelihatannya capek banget ini. Capek aku dilihat laptop terus. Ya. Bukan yang lihat laptop yang lihat aku. Oh, itu mantep banget. Mana kirain Pak PI ini diberikan rekamannya? Siap, Bu En. Oh, siap. Stop. Belum ya? Masih merekam. Oke, saya berhentikan ya.